Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan tidak terasa Pondok Cerita sudah menemani sahabat cerita selama 1 tahun. Banyak kisah-kisah yang inspiratif, kesaksian yang memberkati, dan harapannya kesaksian-kesaksian ini juga bisa jadi motivasi bagi sahabat cerita dimanapun Anda berada. Dan kali ini di edisi spesial 1 tahun sahabat cerita, kami akan menyajikan sesuatu yang spesial bagi sahabat cerita semua yang menyaksikan Pondok Cerita. Dan inilah persembahan kami spesial 1 tahun Pondok Cerita. Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Pondok cerita buat saya adalah suatu wadah di mana kita bisa mendengarkan gitu banyak kesaksian dari para hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang bukan saja di dalam gereja kita tapi juga di luar gereja. Cerita podcast itu sangat memberkati banyak orang, menginspirasi begitu banyak orang, terutama saya pribadi. Saya sangat memberkati orang-orang yang mendengarnya, karena di situ ada berbagai macam kesaksian dari berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu sangat memberkati setiap orang yang mendengarnya. Saya percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang mendengarnya akan diberkati. Cerita ini merupakan suatu channel yang luar biasa yang bisa memberkati banyak orang yang di dalam lingkungan gereja maupun di luar gereja, bahkan di luar kota sekalipun. Pondok cerita itu bagaikan platform untuk gereja ini untuk menjangkau atau memberkati orang-orang di luar sana, karena kan diletakkan atau diposting di YouTube. Jadi tidak hanya jemaat Pondok Daud GPA Pondok Daud Bitung yang boleh melihat, tapi orang-orang di luar sana yang mungkin yang belum tahu atau belum mengenal orang gereja itu, orang bisa lihat dan orang bisa terberkati. Cerita adalah satu program rohani yang banyak memberkati dan untuk memberkati untuk pertemuan rohani banyak orang. Kalau buat saya episode yang dari Pastor Jimmy tentang hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu, itu sangat luar biasa buat saya. Dosa yang paling besar itu bukan ketika orang pakai narkoba. Dosa yang paling besar bukan ketika orang berzina. No. Hukum yang terutama dan yang paling terutama adalah kasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Detik sebenarnya hidup kita tidak mengasihi Tuhan, kita bersalah kepada hukum yang pertama dan yang terutama. Itu dosa paling besar. Bisa nggak kita melihat sebenarnya ada dosa yang begitu besar, seringkali Tuhan sudah ampuni. Kalau kita bisa melihat kita orang yang terima pengampunan, kita akan lebih banyak berbuat kasih. Episode yang memberkati saya ketika dibawakan oleh Ibu Anissa Sampu, bagaimana dia menjadi seorang wanita yang luar biasa, yang sanggup membesarkan anak-anaknya seorang diri, dan juga dia memiliki hati yang luar biasa. Sebagai working mom, sebagai ibu yang kerja dari pagi sampai malam, ya itu kita cuma serahkan sama Tuhan. Karena kalau mau berpikir secara manusia, you cannot serve two masters at the same time. Kamu boleh itu melayani dua, menjaga anak-anak sekaligus saya bekerja. Saya bekerja dari pagi, pulang malam seperti itu. Itu susah sama sekali. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, dengan selama saya bekerja, anak-anak saya sangat bersyukur karena walaupun banyak rintangan, tantangan, tetapi Tuhan menjaga. Iyo. Yang pendetanya itu bandar narkoba, karena saya melihat dari segi pendeta itu yang bandar narkoba itu dia seperti tembikar yang pecah. Dia itu seakan-akan dia sudah pecah. Itu dia sebenarnya kalau buat saya secara pribadi, saya bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan memilih sesuatu yang sudah hancur? Mengapa Tuhan tidak memilih orang yang punya sifat yang baik, agar dia bisa menunjukkan kepada orang bahwa dia punya latar belakang yang hebat gitu. Tapi Tuhan malah memilih orang yang sudah hancur, dan Tuhan seperti seorang penjunan yang membentuknya dari sedikit demi sedikit sehingga dia kembali seperti semula untuk memuliakan nama. Kalau kau bisa lepaskan aku dari kecanduanku,
aku akan dedikasikan hidupku buat Engkau. Kalau Kau bisa lepaskan aku, dan tiba-tiba suara itu berkata, Jim, aku bisa mengampuni Engkau dan aku bisa memulihkan hidupmu. Mau nggak Kau ampuni papamu? Saya berkata, Tuhan, saya percaya dosaku kepada Engkau lebih besar daripada dosa papa saya kepada saya. Kalau dosa saya yang begini besar bisa Kau ampuni, saya mau ampuni papa. Tentang episode, kalau buat saya semua episode itu sangat memberkati. Tapi yang paling memberkati saya kisah seorang Pak Wawan. Bagaimana mereka yang dulunya hancuran keluarga mereka, tapi Tuhan bisa pulihkan dia, sebagaimana Tuhan bisa pulihkan orang yang jatuh. Sedangkan mereka itu dari seberang bisa mempercayai Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa buat saya. Bahkan banyak orang waktu itu ngiram pertobatan saya modus. Saking memang Curiga ya. saking memang apa ya, kepala batu mungkin ya, orang yang nakal, kepala batu yang mungkin nggak bisa bertobat. Jadi waktu itu langsung saya ke gereja. Singkat cerita, saya ketemu dengan Pak Pendeta, kaget, loh ada apa Wan? Saya mau pengakuan dosa. Saya pengakuan dosa sama pendeta, apa yang saya lakukan. Saya juga mau menyerahin diri waktu itu ke kantor polisi dengan segala kejahatan yang saya punya. Tapi Pak Pendeta bilang, jangan dulu, kamu kuat dulu. Kamu kuat dulu di dalam Tuhan. Setelah kamu kuat, terserah apapun keputusanmu. Kamu kuat dulu, karena saya lihat Tuhan punya rencana atas hidupmu. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Tuhan tidak menjanjikan semuanya berjalan dengan mulus. Pasti kita akan menghadapi banyak masalah, tantangan kehidupan, tetapi satu hal, kalau kita sudah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh beriman, kita harus sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Pelayanan itu bukan gereja. Kayak kita. Jadi kita di dunia apapun itu pelayanan. Kita di dunia pemerintahan kita bisa melayani di sana. Di dunia bisnis kita bisa melayani di sana. Jadi di dunia sekolah juga kita bisa melayani di sana. Jadi pelayanan itu bukan cuma sekedar orang di gereja, orang khotbah, orang singers, pimpin pujian. Kalau menurut kita bukan cuma sekedar seperti itu. Pelayanan itu ada di semua aspek kehidupan kita. Ya, benar sekali. Orang bekerja juga itu bagian dari pelayanan. Jadi ketika orang dari segi orang kepercayaan di dunia apapun itu orang ada di dunia politik, dunia pemerintahan, dunia apapun itu orang berada di sana. Orang harus menciptakan Kristus di sana. Ketika orang menciptakan Kristus itu pelayanan yang paling berharga. Ketika orang menilai orang hidup, orang menilai dan jadi berkat bagi orang. Ketika jadi berkat, orang melihat ada Tuhan pada orang hidup. Tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk Tuhan menjangkau. Tidak ada hidup yang tidak bisa dipulihkan. Tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Pertanyaannya, kamu mau nggak bawa itu kepada Tuhan? Datang. Yang saya tahu, yang saya alami, yang saya lihat dalam hidup saya, setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah hidupnya semakin buruk, tapi semakin naik. Yang paling utama penting sekali dalam hidup kita ini bagaimana kita berada pada panggilan Tuhan buat kita. Kita ada di situ, kita pertajam di situ, dan kita ada di situ untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan nanti jadi penginjil, jadi pengkhotbah, bukan. Dari semua yang kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita masing-masing talenta karunia untuk kita berkarya di situ. Intinya adalah jadikan hidup saudara itu berarti bagi orang lain. Dengan cara Tuhan kita memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan cara Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Banyak cara memuliakan Tuhan. Yang pasti adalah temukan hidupmu ada di tempat yang benar, pada sumber yang benar. Jadi ada di tempat yang benar, pada sumber yang benar. Itu paling penting. Kita semua ada bukan karena kebetulan, tapi kita ada karena ada tujuan Tuhan atas hidup kita. Nah, kalau kita temukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, sejujurnya seperti kayak kita masa muda kita beri masa muda kita untuk Tuhan, banyak orang berpikir bahwa kita kehilangan karena kita kehilangan yang namanya senang-senang, yang hura-hura kita kehilangan banyak lah.
Tapi sejujurnya buat saya kita tidak rugi. Waktu kita memberi hidup, kita memberi masa muda kita untuk melayani Tuhan, kita tidak rugi. Kita bahkan tidak kehilangan apapun. Tapi justru kita sedang menyelamatkan seluruh hidup kita dari kehancuran. Satu hal yang Nadia belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus mengalahkan segala kejahatan. Tuhan Yesus mengalahkan segala sakit hati, segala kehancuran dalam keluarga itu dengan apa? Dengan kasih. Luar biasa. Tuhan Yesus mengalahkan semuanya itu hanya dengan kasih. Sehingga dia dapat menang daripada kegelapan, kehancuran, pokoknya semua permasalahan dengan kasih. Jadi kita harus memiliki kasih. Usahakan kasihnya kita itu emang benar-benar murni sama seperti Kristus. Makanya dalam Alkitab bilang kan kita harus meneladani Kristus. Ya, jadi usahakan kita, kalaupun kita nggak mampu menangis sama Tuhan, buat ganti hati kita itu seperti hati Tuhan. Hanya firman Tuhan yang diterangi dengan Roh Kudus yang bisa mengubah seseorang. Halo Sobat Pondok Cerita. Pada kesempatan kali ini di 1 tahun program Pondok Cerita, saya merasa sangat senang sekali boleh menyapa Sobat Pondok Cerita yang selalu setia menyaksikan program kami di Pondok Cerita. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu hal dengan teman-teman Pondok Cerita. Pelajaran kita selama di bangku sekolah ada batas waktu. Tetapi dalam pelajaran kehidupan kita selama di bumi ini ada pada batas usia kita. Sementara kita tidak pernah tahu sampai usia berapa kita diberi kesempatan untuk terus hidup, bernafas, dan punya hubungan kehidupan dengan sesama kita yang ada bersama-sama dengan kita. Mungkin dalam perjalanan kehidupan sobat-sobat Pondok Cerita yang ada, kita diperhadapkan berbagai masalah. Mungkin ada masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah dalam hubungan dengan sesama, serta mungkin tujuan hidup yang ingin Sobat Cerita capai, namun pada saat ini belum mendapatkannya. Pesan saya, fokuslah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah sumber jawaban dari semua masalah yang teman-teman butuhkan. Sementara teman-teman berharap dan menantikan jawaban dari Tuhan, lakukanlah bagian yang terbaik yang dapat teman-teman lakukan. Sampai kapan? Sampai waktu yang Tuhan katakan, anakku, ini saatnya aku menjawab doa-doamu. Ingat teman-teman bahwa waktu Tuhan dan perkenanannya adalah yang terindah yang akan teman-teman alami ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Rata-rata yang hadiri menjadi bintang tamu di Pondok Cerita adalah orang biasa, tetapi sudah mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Apalagi saudara yang menyaksikan saudara berharga di mata Tuhan. Saya yakin ada waktunya saudara merasakan kuasa yang sama dari Tuhan. Kami dari Pondok Cerita senantiasa akan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Share video kami kalau saudara merasa diberkati. Tulis komen dan kritik di kolom di bawah. Kami akan sangat senang jika saudara berpartisipasi membangun bersama-sama dengan kami. Terima kasih telah bersama-sama kami selama 1 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat cerita yang setia menonton podcast kami. 1 tahun bukanlah perjalanan yang mudah bagi kami. Banyak suka dan duka telah kami lewati. Namun ketika kami mendengar kesaksian bagaimana sahabat cerita diberkati lewat podcast kami pun merasa dikuatkan. Kami bukanlah hanya tim yang ada di tempat ini, tapi kami juga menganggap bahwa sahabat cerita pun adalah tim dan bagian dari keluarga kami, Pondok Cerita. Dan harapan saya, sahabat cerita tetap setia untuk menonton terus podcast kami di tahun-tahun berikutnya sampai nanti kami berada di umur-umur yang lebih panjang lagi. Amin. Dan sahabat cerita, terima kasih bagi sahabat cerita yang sering menonton, sering like, bahkan juga sudah subscribe podcast kami. Terima kasih sekali lagi bagi sahabat cerita yang tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Oke sahabat cerita, inilah kami seluruh tim podcast Pondok Cerita yang ada di belakang maupun yang ada di depan layar yang setia menemani sahabat cerita selama 1 tahun ini. Dan di spesial di edisi ulang tahun kami, maka seluruh tim mengucapkan kepada penonton setia kami, terima kasih dan God bless you.